Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab di hari Kamis, di pagi hari ini, kita masih bersama diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan nafas kehidupan. Kita boleh mengikuti perenungan pagi di Kamis pagi hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita memulai perenungan, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga atas kasih berkat anugerah Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hingga di pagi hari ini. Kami boleh beristirahat malam, kami dijaga, disertai Tuhan, dan di pagi hari ini kami kembali dibangunkan Tuhan untuk kami kembali siap melanjutkan serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelum kami ingin memulai segala sesuatu yang hendak kami lakukan Tuhan, kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam kami melakukan kehidupan kami di hari ini yang sudah Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu Tuhan dalam kerendahan hati, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 22 ayatnya yang ke-36 sampai pasal 23 ayat yang ketiga. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-36 hingga pasal 23 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab, di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaran. Tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Rasanya tidak ada seorang pun yang mau dikatakan atau dicap sebagai seseorang yang bebal. Sama seperti bangsa Israel lakukan. Bangsa Israel mungkin bebal. Kita mendengar bagaimana perjalanan bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Sehingga karena kebebalan dan tidak mau mendengarkan Tuhan, kehidupan mereka terombang-ambing. Nah, dari pengalaman bangsa Israel kita dapat mengambil pelajaran bahwa sikap hidup yang bebal, tidak mau dengar-dengaran, membuat hidup menjadi kacau, terombang-ambing. Nah, sikap hidup ini juga, Bapak Ibu Saudaraku, dimiliki oleh Balak dalam pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu Balak seorang raja dari Moab. Di perenungan yang lalu kita membaca bahwa akhirnya Bileam menemui undangan Balak. Ketika Balak bertemu dengan Bileam,
Harusnya sudah dari dulu Bileam datang menjumpainya. Tapi setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berbincang-bincang, dan keesokan harinya Balak dengan tetap strateginya, saudaraku, agar Bileam mau mengutuk Israel, Balak mengajak Bileam pergi berkeliling. Jadi sebelum Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk, Balak mengajak Bileam untuk berkeliling-keliling ke perkemahan Israel. Balak masih berseri keras agar Bileam mengutuki bangsa Israel. Ia bebal dengan pikirannya sendiri. Balak berpikir bahwa ia mampu memperalat Bileam agar Bileam dapat menghancurkan bangsa Israel. Namun ternyata Bileam tetap pada pihak Tuhan. Bileam tetap pada komitmennya setia kepada Tuhan, dan juga Bileam menjadi alat Tuhan. Balak ingin memperalat Bileam, tapi sisi lain justru Bileam sedang mengelabui Balak. Kita bisa bayangkan ya, seorang Balak ingin memperalat Bileam, tapi di sisi lain Bileam justru mengelabui Balak. Dengan bagaimana kelabuannya Balak, yaitu menyetujui panggilannya. Padahal padahal kedatangan Bileam itu hanya sebuah taktik saja. Nah, saudaraku, dari sikap Balak kita dapat mengerti bahwa Balak sangat bebal. Bileam sudah memberi kabar bahwa ia tidak mau, bahwa ia tetap akan berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tapi Bileam mempunyai taktik sendiri untuk menegur Balak, yaitu dengan cara ia menemui undangan Balak. Padahal itu hanya taktiknya Bileam saja. Balak dengan kegebalan hatinya, ia ingin bangsa Israel dikutuk. Itulah kekebalan Balak. Nah, saudaraku, mari bersama di pagi hari ini kita merefleksikan dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa pada dasarnya saya dan juga Bapak Ibu Saudara memiliki kecenderungan, kebanyakan dari kita punya perilaku atau konsep hidup yang bebal. Seringkali kehidupan kita sama seperti Balak yang tetap berseri keras dengan kebebalan apapun. Buktinya, kita selalu mengaku takut akan Tuhan, tapi kita memiliki perilaku yang tidak memperlihatkan bahwa kita takut atau hormat kepada Tuhan. Jadi artinya kita takut kepada Tuhan hanya sebatas mulut saja. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku, kita giat melakukan aktivitas religius, kita hebat beribadah, kita dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, datang ke gereja, melantunkan doa-doa. Tapi sejatinya perilaku kita dalam kehidupan kita masih jauh dari tuntunan Tuhan. Kita masih memiliki beban, kita masih memiliki dendam, iri hati, kebencian terhadap seseorang. Nah, sikap inilah yang harus bersama kita masing-masing koreksi. Bukan merasa diri paling benar, paling mengerti, paling rohani. Kemudian dengan hal seperti itu kita pandai mengkritik, kita pandai menilai, kita pandai untuk menjudge orang. Tapi bukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak bebal dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika memang kita mengakui diri kita takut, hormat kepada Tuhan, maka kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, baik dalam posisi kita di keluarga, dalam posisi kita sebagai pekerja, baik dalam posisi kita di masyarakat, dan bahkan juga kita sebagai jemaat di gereja. Kita harus saling topang menopang. Kita tidak boleh ada dalam rasa kekebalan untuk dengki, iri hati, karena hal itu membuat tertutupnya jalan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tugas ini sangat berat. Bahkan saya juga yang menyampaikan firman Tuhan setiap hari penuh dengan pelanggaran. Saya juga penuh dengan dosa. Sebab firman Tuhan yang disampaikan itu seperti pedang bermata dua. Jadi ketika saya berkhotbah, itu seperti saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi juga menuju kepada saya. Karena ibaratnya pedang bermata dua, jadi menuju kedua arah. Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi juga ini untuk saya. Bahkan ini PR yang berat bagi kami yang berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, bahwa ketika memang kita harus berbuat baik, itu tercermin dari dalam diri kita masing-masing, supaya kita memberikan contoh yang baik.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan sangatlah penting, sangatlah berharga untuk kita imani dan mengerti. Sebab di dalam firman Tuhan kita mengerti sikap dan perilaku, mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita waspadai. Bagaimana dengan cara kita tekun rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, serta ketika kita sudah membaca, merenungkan, kita melakukannya dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi bebal. Kita tetap harus berwaspada dan berhati-hati, sebab zaman sekarang memiliki daya tarik yang kuat, sehingga membuat potensi kita untuk lari dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, dan akhirnya kita menjadi orang yang bebal. Tapi biarlah bagaimana kita yang mengikuti perenungan pagi di hari ini, kita menjaga komitmen hati kita dalam hidup kita. Kita bijaksana, dituntun hikmat oleh Tuhan. Sebagaimana itu kita menghormati Tuhan yang sudah memberikan kita hidup dan anugerah setiap hari, bahkan sampai saat ini. Semangat dalam komitmen di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan menunjukkan arah, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang bebal, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk mengoreksi diri kami masing-masing. Apakah masih ada bentuk kekebalan kami yang mendukakan hati Tuhan, hingga kami membuat hati Tuhan kecewa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan ketika kami melakukan hal yang demikian. Biarlah setiap hari kami boleh berubah, memperbarui diri, dan tetap percaya bahwa di dalam perubahan kami Tuhan yang sertai dan lindungi. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ketika di hari ini kami hendak melanjutkan segala rangkaian aktivitas kami, biarlah Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kami, membimbing, menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pergumulan, persoalan, sakit penyakit kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan bekerja hebat, luar biasa, seturut dan kehendak Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, kami siap melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.